Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, segenap sivitas akademika SMAN 34 Jakarta, Ibu pimpinan SMAN 34 Jakarta, Ibu Wilin, beserta jajarannya, Bapak-bapak wakil, beserta staf, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami muliakan, serta Bapak Ibu tata usaha, kantin, dan seluruh anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, dan tentu akan menjadi harapan masa depan agama, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Pada momentum tadarus pagi di start awal ini, insya Allah perkenankan Pak Hairul untuk menyampaikan kultum tausiah singkat dengan tema belajar ikhlas, belajar memperbarui niat dalam segala aktivitas lahir dan batin. Kajian ini, kultum singkat ini tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud menceramahi. Izinkan kami saling mengingatkan dan berbagi ilmu, khususnya bagi anak-anak kami. Sedikit akan berbeda supaya punya nuansa yang menarik dari kajian sebelumnya. Ini tematik didampingi dengan qiraatul kutub dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah dalam versi bacaan Pak Hairul dan tim guru agama. Ini disebut dengan tafsir pendidikan Al-Azkar An-Nawawiyah. Tafsir hadis pendidikan Al-Azkar An-Nawawiyah. Al-amru bil ikhlas wa husnin niyati fi jamil a'mali zahirati wal batin, zahirati wal khafiyati. Belajar ikhlas, belajar memperbarui niat dalam segala aktivitas lahir dan batin. Ini penting karena kita sedang berada di dunia pendidikan, di mana dunia pendidikan kita ini mempunyai peluang dan tantangan. Peluang bisa kita manfaatkan, tantangan bisa kita perkecil sehingga berubah menjadi peluang. Dari sisi pendidikan agama Islam, maka pendidikan itu mempunyai 3 ranah, yaitu at-tarbiyatur ruhiyah, at-tarbiyatul jasadiyah, at-tarbiyatul fikriyah. Pendidikan rohani, pendidikan jasadiyah atau konkret, kemudian pendidikan fikriyah yaitu kognitif. Dalam konsep pendidikan kita didasarkan pada teori-teori pendidikan, Undang-Undang Kompetensi Guru dan Dosen pada tahun 2003 diperbarui pada tahun 2013 dan 2015. Pendidikan kita itu dari 3 hal ini jika dikonversi dilihat ke pendidikan Islam baru 2 yang masuk. Ranah kita itu kan psikomotorik, keterampilan, afektif, sikap, kognitif, pengetahuan. Undang-undangnya mengatakan kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi akademik.
Nah, lebihnya dari pendidikan Islam yang seharusnya menjadi bagian dari pendidikan nasional kita, karena pendidikan nasional didasarkan pada Undang-Undang Dasar 45 yang mengamanahkan bahwa negara kita ideologi Pancasila, ideologi beragama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Maka at-tarbiyatur ruhiyah itu, pendidikan ruhani, kita harus mulai start dari pondasinya, diniatkan, perbarui niatnya itu minallah ilallah. Kita niatkan dulu aktivitas guru mengajar, aktivitas proses pendidikan, aktivitas anak per individu dalam belajar, bahwa kita meniatkan dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini yang sepi dari pendidikan kita. Bahkan kalau dilihat konsep pendidikan yang kita kembangkan di 34 dengan slogan, tagline, mulia akhlakku, hebat prestasiku, ini yang kena. Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Bayyinah, surat ke-98 ayat 5. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itulah dinul qayyim, din yang lurus, agama yang mempunyai esensi, agama yang mempunyai ruh, bahwa manusia dalam segala aktivitas ibadahnya, ibadah kepada Allah, ibadah di masjid, ibadah di luar masjid, ibadah sosial, liya'budullaha mukhlisin, agar manusia itu belajar ikhlas. Lahuddin hunafa, itulah agama yang lurus, agama yang hanif, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang disempurnakan dengan syariat Islam, agama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu kan kompetensi ruhaniyah, menyadari bahwa, meniatkan bahwa kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ending dari ilmu pengetahuan, sains, teknologi, ekonomi, dan ilmu-ilmu lainnya, andaikan ini menjadi pondasi, maka insya Allah yakinlah peradaban Islam, peradaban keindonesiaan dengan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya akan menjadi unggul di antara bangsa-bangsa yang lain. Kita jangan menjadi bangsa yang pemalu. Kalau malu boleh, malu-malu jangan, apalagi malu-maluin. Dalam istilah pendidikan kita ini, untuk menyebut kata akhlak itu, kalau ditinjau kurikulum-kurikulum sebelumnya sampai dengan kurikulum hari ini, mohon izin Bapak Ibu berbagi, itu menggunakan pendidikan akhlak dengan bahasa pilihan yang lain-lain, berbeda-beda. Pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, pendidikan sopan santun. Apa salahnya? Apa kurangnya kalau kita menyebutkan pendidikan akhlak titik? Lalu interpretasinya, pemaknaannya dengan karakter, dengan sopan santun, dengan nilai-nilai agama. Inilah bangsa yang besar, bangsa yang menjadikan jati diri bangsa, menjadikan ideologi bangsa di atas ideologi pendidikan dan kepentingan-kepentingan nasional kita. Kemudian terkait dengan memperbarui niat adalah bagian langkah pertama dari ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, an Alqamah bin Waqqas al-Laisi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat, segala aktivitas tergantung dan dimulai dari niatnya. Maka di momen tadarus pertama di tahun 2022 ini, insya Allah menjadi momen penting dan cara kita memperbarui. Kebaruan itu, inovasi niat, itu satu hal yang mesti. Kalau niatnya tidak diperbarui, niatnya tidak ada inovasi, maka akan terjadi jumud, maka akan terjadi
stagnan, maka akan terjadi ibarat air berada dalam satu wadah tidak mengalir. Dia akan lambat laun berlumut, baunya tidak sedap, dan justru menjadi sarang nyamuk. Ini kan pendidikan 34, pendidikan cinta lingkungan. Mudah-mudahan ini bagian dari ibrah kauniyah. Ibrah kauniyah itu pelajaran dari alam semesta yang mengingatkan kita bahwa kita harus dasari lillahi ta'ala. Kemudian waballaghana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala innama yuhfazur rajulu ala qadri niyatihi. Seorang laki-laki diingatkan oleh Rasul, seorang manusia akan diukur sesuai dengan kualitas niatnya. Seorang pelajar akan diukur sesuai dengan kualitas niatnya. Maka ketika masuk di pembelajaran awal di kelas 12, yang pertama ditanyakan dalam pembinaan karakter pertama. Pembinaan karakter pertama itu adalah nama, tujuan, dan perguruan tinggi yang akan kamu pilih. Itu adalah bagian dari memperbarui niat. Wa qala ghairuhu innama yu'tun nasu ala qadri niyatihim. Manusia akan diberikan oleh Allah kemampuan sesuai dengan kadar niatnya. Jika seseorang mengatakan saya tidak bisa, maka dia nggak akan bisa. Karena tidak ada keinginan untuk belajar. Saya jelek, saya bodoh. Keluarlah dari zona nyaman, keluar dari kurungan, kotak yang dibuat oleh manusia itu dalam pikirannya. Saya bisa, dan insya Allah mulia ahlakku, hebat prestasiku. Tarbiyatul ruhiyah, tarbiyatul jasadiyah, tarbiyatul fikriyah. Tarbiyah ruhiyah, pendidikan rohani didasarkan kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyatul jasadiyah adalah pendidikan jasadiyah atau pendidikan konkret, masuk di dalamnya afektif dan psikomotorik. Dan pendidikan fikriyah, pendidikan kognitif atau pengetahuan. Ada dua contoh yang ingin dibacakan sebelum ditutup, mengingat waktu yang cukup singkat, semoga bermanfaat. Contoh yang dikutip oleh Al-Jalil Abi Ali Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, dari seorang ulama besar kenamaan dari tabi'in, Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan dalam belajar ikhlas, belajar memperbarui niat ini, mengatakan begini: tarkul amali li ajalin nasi riya. Meninggalkan amal karena takut diejek manusia, itu justru riya, bukan ikhlas. Padahal tadi kita sudah tahu awal dari ikhlas itu, belajar ikhlas itu belajar memperbarui niat. Wal amalu li ajalin nasi syirkun. Beramal juga karena ingin dipuji manusia, dilihat oleh manusia, itu syirik. Syirkun khafi, syirik khafi. Wal ikhlas an yu'afikallahu minhuma. Dan ikhlas itu prosesnya adalah engkau berusaha dengan segenap kemampuanmu, semoga Allah hapuskan kita dari syirik dan riya. Artinya apa? Menata hati, menata diri. Mulailah kita tidak sibuk dengan pandangan manusiawi, tidak sibuk dengan penilaian orang. Yang pertama dasarnya adalah sibuklah dengan penilaian Allah, sibuklah dengan penilaian niat kita. Kemudian contoh kasus yang berikutnya, belajar ikhlas itu, as-sadiqu huwa alladzi la yubali law kharaja min husni amalihi. As-sadiqu huwa alladzi la yubali law kharaja kullu qadarin lahu fi qulubil khalqi min ajali salahil qalbi. Manusia itu tidak peduli dan tidak gentar ketika semua orang mencaci makinya, ketika semua orang mengejek dia, karena dia memperbarui niatnya, memperbarui ikhlasnya. Ini contoh yang kecil bagi siswa ini. Lu so alim, akhirnya dia nggak mau sholat. Itu nggak benar.
La yubali, jangan pedulikan itu. Bau-bau surga gitu. Tinggal dibalas lagi aja dengan ilmu logikanya kan, bau-bau neraka gitu. Nauzubillah. Jadi kita harus memperbarui niat itu. Kita tidak bukan kita tidak sama sekali peduli ya, namun kita memperhatikan bahwa tujuan utama kita perbarui niat, perbarui hati, menata diri, menata hati, bahwa kita utamanya adalah pertama meraih ridho Allah. Pak Hairul di penutup ini ingin menyampaikan bahwa ada seorang siswa kelas 12 itu, dia mengatakan begini pada saat jam Pak Hairul. Pak Hairul, ketika ditanya apa yang kamu dapat dari pembelajaran pendalaman materi, dijawab oleh anak ini, Pak, saya dapat dari PM itu atau pembelajaran pendalaman materi kelas 12 itu, PAI, ketika diamnya manusia, dia baca zikir bismillah astagfirullah dalam hati sebagai terapi lisan dan terapi hati. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah berguna bagi kita, dan kita bagian dari orang yang dianugerahkan Allah memiliki ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.